Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini dengan saya Bu Gigi dari Universitas Anur. Nah, di kesempatan kali ini saya mau memberi kuliah tentang aromaterapi. Nah, pasti kalian udah nggak asing lagi ya dengan kata aromaterapi. Ya, yang termasuk juga ini lagi hits gitu ya. Ya kayak maaf nih saya mau nyebut merek kayak Young Living. Nah, kayak gitu. Oke, nah di mata kuliah ini saya berharap nanti kalian setelah mengikuti mata kuliah ini kalian bisa membuat aromaterapi sendiri atau bahkan nanti kalian bisa mendirikan usaha aromaterapi. Misalnya aromaterapi buat nih minyak atsiri. Nah, nanti dipasarkan di pasaran pasti juga laku. Kemudian oke, kita mulai ya. Kuliah aromaterapi. Sebelum melanjut ke aromaterapi, kita belajar dulu tentang kosmetik. Nah, kosmetik itu yang aromaterapi tadi itu tergolong masuk ke kosmetik. Nah, kosmetik sendiri ini kan udah sering ya kita pakai, mungkin dari bayi sampai orang tua pasti pakai kosmetik, entah itu bedak tabur, terus lotion, kemudian krim wajah. Nah, termasuknya nanti minyak atsiri. Oke, kita lanjut ke kosmetik dulu ya. Kosmetik ini kan sudah dikenal di berapa abad-abad yang lalu, baru kayak abad ke-19 mungkin ini mulai dapat perhatian khusus. Nah, selain itu untuk kecantikan, ini juga untuk kesehatan, misalnya ya aromaterapi. Nah, paduan antara kosmetik dan obat ini dikenal dengan istilah kosmetik medik atau kosmesetikal. Oke, kosmetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu kosmetikos. Nah, mempunyai arti keterampilan menghias atau mengatur. Kemudian lah, ini pada tahun 98, ini menurut peraturan Menkes RI nomor 445, ini dijelaskan kalau kosmetik ini adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, kemudian dilekatkan, dituangkan, dipercikkan atau disemprotkan pada dimasukkan di dalam atau dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud membersihkan, kemudian memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa, kemudian juga melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Nah, itu tadi menurut kosmetika, menurut undang-undang kita di Menkes RI ya, nomor 445. Nah, apa sih tujuannya untuk kita menggunakan kosmetik di era modern ini? Nah, tujuannya itu adalah untuk membersihkan kebersihan pribadi, kemudian meningkatkan daya tarik melalui make up, kemudian meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar UV, polusi, dan faktor lingkungan yang lain. Nah, tadi kan ada tujuannya untuk meningkatkan perasaan tenang ya. Nah, ini nanti didapatkan dari itu bau-bau aromaterapi yang akan nantinya kita akan pelajari lebih lanjut. Oke, lanjut. Konsep atau sejarah kosmetika. Nah, ini di abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-7 di negara-negara Yunani ini sekolah kedokteran, keilmuan. Nah, dimulailah di abad-abad ini. Kemudian bukti kayak Cleopatra, ratu kecantikan dunia, itu sering menghias tubuhnya dengan aneka kosmetik kayak eyeliner yang tebal banget itu, kemudian garis mata hitam, pekat, dan agak tebal itu juga memberikan kesan kayak bermata hitam. Nah, itu fungsi dari kosmetika itu kayak mempertajam atau memberi kesan. Ya walaupun kayak kadang tuh kayak topeng gitu ya, tapi ya nggak apa-apa, itulah fungsinya dari kosmetik. Oke, lanjut lagi di
jenis kosmetik. Nah, jenis kosmetik ini ada beberapa macam. Ini kalau ini ada 5. Ada kosmetik dekoratif, kemudian kosmetik treatment, kemudian kosmetik hipoalergenik, kemudian kosmetik tradisional. Nah, aromaterapi ini termasuk di kosmetik tradisional karena menggunakan bahan-bahan alam atau bahan tradisional yang ada di negara kita, Indonesia. Nah, wujud dari kosmetik ini ada cair, kemudian serbuk, padat, kemudian mousse, krim, stick. Nah, itu tadi macam-macam ya. Kemudian kita bisa lanjutkan lagi di ini mata kuliah yang kita perdalam, yaitu aromaterapi dan penggunaan klinisnya. Nah, aromaterapi ini sebenarnya gabungan dari kata aroma dan terapi, yang pengertiannya adalah minyak aromatis atau yang biasa disebut sebagai essential oil atau minyak atsiri kalau yang istilahnya di Indonesia. Sedangkan terapi ini suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan, kondisi atau tertentu. Nah, beberapa jenis dari aromaterapi ini adalah yang pertama itu adalah burner. Burner ini anglo pemanas atau essential oil dan lilin. Kemudian yang kedua ini stick incense atau cone. Kemudian yang ketiga message oil, kemudian bath salt, kemudian sabun aromaterapi. Terus aromaterapi ini bisa diartikan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan secara berulang tadi ya, menggunakan melalui media minyak aromatis atau essential oil. Ada beberapa contohnya, misalnya bisa diambil dari tanaman basil atau tanaman mirip kemangi, kemudian dari kayu putih, kemudian dari kenanga, dari kapulaga, kemudian minyak tawon. Nah, itu bisa minyak tawon, citronella, kemudian langan kleri, kemudian juga cengkeh, ketumbar. Nah, ketumbar aja bisa jadi minyak aromaterapi. Bahan dari dapur bisa kan? Nah, itu bisa bahan-bahan yang bisa didapat di sekitar kita, bahkan di rumah kita itu ada bahan-bahan aromaterapi. Tergantung dari kita nanti cara pengolahannya gimana. Nah, di mata kuliah aromaterapi ini kita akan kita coba membuat ya dari bahan-bahan yang ada di dapur. Ketumbar itu juga bisa. Kemudian ada melati, jinten, lavender, lemon, terus sereh, pala, jeruk, terus apa lagi banyak ya dan lain-lain. Ada peppermint juga, kemudian cendana. Nah, manfaat aromaterapi itu apa sih? Jadi manfaat yang pertama ini untuk membantu atau memperbaiki atau memperbaiki kesehatan kita, misalnya membangkitkan semangat, gairah, kemudian menyegarkan serta menenangkan jiwa dan merangsang proses penyembuhan.